Berarti bisa jadi tajrid yang membabi buta ya Gus? Tajrid yang membabi buta itu, wong kita hidup di dunia kok kita meninggalkan sifat manusiawi kita. Manusiawi, secara manusiawi, perut ini butuh makan, butuh minum, supaya nggak kedinginan butuh pakaian, butuh rumah. Itu manusiawi. Tapi yang penting tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Saya Bambang nih Gus Rofik. Ini kedatangan saya ke sini pengen ngobrol-ngobrol ringan tentang kegiatan panjenengan seputar tarekat ini. Apakah bisa dijelaskan supaya nanti saudara-saudara yang ikut menyimak ini mendapatkan pencerahan dan informasi yang berguna? Ya, semoga saya punya jawaban nanti mencerahkan ya. Kalau enggak ya buang aja lah. Ya. Kita cuma ngobrol-ngobrol. Ya, siap. Kita akan mulai dari yang ringan dulu, nggih. Ini kan saya sudah mendengar bahwa panjenengan cukup viral dipanggil dengan Gus Rofik. Nah, mulai dari situ saya pengen mengetahui Gus. Panggilan Gus ini kan sudah banyak yang tahu. Nah, ini kira-kira bagaimana Gus? Asal muasalnya. Kalau di Sataria, orang yang sudah dibaiat menjadi mursyid itu yang sanad akhir-akhir ini itu namanya dikasih julukan bagus. Saya namanya Muhrofik Asngadi. Ketika saya sudah dibaiat menjadi mursyid tahun 2008 dan kemarin 2021, saya dikasih nama julukan Bagus Rofik Asngadi. Jadi saya mulai akrab dipanggil dengan sebutan Gus Rofik. Tapi saya dari kecil itu akrab dipanggil dengan Tole. Karena saya orang Jawa, orang asli Jogja. Terus saya agak dewasa akrab dipanggil dengan Kang. Nah, ketika saya masuk Syatariah pertama dulu, saya dipanggil Kang juga, Kang Rofik gitu. Tapi awal mulanya. Tapi setelah saya diangkat jadi mursyid, maka dijulikullah dengan satu julukan Bagus. Tak potong aja Gus Rofik. Singkatannya. Tapi memang itu sudah akhirnya jadi panggilan yang akrab gitu aja. Dan ini nggak bicara tentang keturunan. Kalau keturunan saya ya itu rahasia sajalah. Untuk mereka statusnya apa, kayaknya nggak perlu, karena saya harus menjadi diri saya sendiri. Saya hanya bisa mencontoh apa yang baik dari leluhur saya ambil. Kalau ada yang nggak baik, ya akan saya jadikan pelajaran gitu. Nah, cukup jelas. Terus ini Gus, kalau pendapat di masyarakat panggilan Gus itu, ini sepengetahuan saya dan umumnya itu kan berarti anak seorang ulama atau kiai ternama dipanggil Gus. Seumpama ini mantan presiden kita Gus Dur, berasal dari Bagus Abdurrahman. Itu kan beliau kan cucunya dari Kiai Hasyim Asy'ari pendiri NU itu. Otomatis bapaknya juga ulama terkemuka, makanya dipanggil dari mudanya Gus. Ini jadi sedikit beda Gus. Sedikit beda, ini zaman milenial. Jalan milenial ya saya. Bedanya kan karena ini di panjenengan bergerak di ranah tarekat. Itu ya. Memang itu julukan saya Bagus Rofik Asngadi. Jadi namanya sekarang Gus Rofik. Bisa jadi kalau panjenengan bukan mursyid tidak diceluk Gus gitu enggak. Kalau saya bukan mursyid nggak mungkin jadi dipanggil Gus, nggak mungkin. Saya mungkin dipanggil Kang aja lah. Tapi ada juga yang di sana di atas saya nggak mau dipanggil Gus, tapi tetap dipanggil Kang agar lebih akrab. Karena memang Sataria itu visinya kita ingin sama anggota majelis itu kita akrab. Nggak ada yang namanya nggak ada yang namanya hijab. Lebih tanpa sekat gitu. Tanpa sekat. Ya kita tetap tersambung dengan yang namanya adab budi pekerti. Tapi tidak ada hijab yang berbentuk sekat. Karena kita sama-sama makhluk Tuhan, sama-sama hamba Allah yang di majelis tarekat ini kita ingin
mendekatkan diri pada Allah. Itu aja. Sangat sederhana. Dan Gus Rafiq itu adalah panggilan milenial. Dan yang kedua, saya jadi diri saya sendiri. Dan julukan Bagus Rafiq Asngadi itu karena memang itu julukan kemursidan saya. Alhamdulillah kebetulan saya ini diangkat jadi mursid. Gitu saja. Terus berarti selanjutnya begini Gus, pertanyaan saya tentang tarekat itu sendiri. Ini saya juga mengamati nih Gus. Nah, sambil belajar bahwa kehidupan mursyid itu sebetulnya begitu luar biasa, tapi ini jarang diketahui oleh banyak orang. Ini makanya saya tanyakan Gus, supaya jadi bisa mencerahkan untuk banyak orang. Jadi kira-kira kegiatan atau aktivitas panjenengan dari mulai bangun tidur, terus berjalan pagi, siang, malam lagi, menjelang tidur lagi, dan apa yang dilakukan, bahkan pada saat tidur pun, karena saya juga ikut belajar suatu tarekat juga bahwa tidur itu juga menjadi suatu sarana. Itu kira-kira bisa dijelaskan nggak Gus, supaya jadi pencerahan ya secara garis besar aja lah gitu. Kehidupan sehari-hari saya gitu ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Betul. Yang jelas kalau disebut luar biasa, saya merasa diri saya biasa-biasa saja. Kalau disebut saya itu khariqul adah, saya orang yang adahnya ya seperti orang umum aja. Cuman saya sadar bahwa di dalam diri saya ini ada dua unsur duniawiyah dan ukhrawiyah. Unsur kehidupan dunia dan unsur kehidupan akhirat. Dan di situ ada Tuhan di situ. Secara garis besar saya cuma mencoba untuk menyeimbangkan bahwa di dalam diri saya ini ada unsur duniawiyah yang harus saya tata. Saya punya anak, saya punya istri, anak saya punya masa depan, dan istri saya ini adalah amanah dari mertua saya untuk saya. Jadi saya kerja. Apapun yang saya bisa. Dan untuk hasanah ukhrawiyah atau akhirat, saya selalu banyak melaksanakan zikir. Dan zikir itu saya tidak mau yang rumit, sederhana. Jadi istilahnya ketika saya bekerja, saya itu kan sadar bahwa saya sedang menata dunia. Ketika saya berhubungan dengan keluarga, anak istri, ini saya sedang menata keluarga. Itu unsur duniawiyah saya itu harus benar-benar saya tata. Dalam bersosialisasi dengan masyarakat pun harus saya tata. Ya, tentu saja semampu saya, sesuai dengan apa yang saya bisa. Tapi di situ harus ada yang namanya faktor keseimbangan. Umpamanya ya, dari jam berapa ya saya tidur itu, saya jarang tidur ya Mas. Saya itu jarang tidur. Itu bisa dijelaskan Gus kepada ini masyarakat supaya banyak tahu lah. Justru di situ saya menyebutkan bukan untuk apa ya, tapi karena memang kehidupannya saya nilai itu sangat berbeda dengan pada umumnya gitu Gus. Makanya saya katakan mewakili luar biasa gitu aja. Karena kegiatannya ya syarat dengan itu. Monggo bisa dijelaskan Gus. Kalau disebut luar biasa mungkin itu sebutan atau mungkin tuduhan, tapi dalam diri saya biasa saja. Tapi kalau tiap malam saya itu nggak bisa tidur, biasanya nggak bisa tidur. Terus anak istri saya udah tertidur lelap, saya sendirian. Disitulah saya menikmati hubungan saya dengan Tuhan. Ketika malam saya nggak tidur, bener-bener saya itu, teman saya hanya rokok, kopi. Biasanya kayak gitu. Ketika saya menikmati rokok, saya menikmati kopi, saya sambil berduduk. Sambil duduk, sambil berbaring atau sambil apa, saya benar-benar menyambungkan pribadi saya dengan Tuhan. Pribadi saya dengan Allah. Saya benar-benar hanya merasakan yang ada hanya diriku dan Allah. Dan kemudian saya selalu menyebut namanya Allah, Allah, Allah. Di situ ada hubungan pribadi antara diriku dengan Tuhan. Terus setelah selesai, ya saya ngopi, saya ngerokok. Sambil ngerokok itu saya puja-puji. Entah itu subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, kayak gitu. Biasanya dari jam
9.30 anak istri Iya. saya udah tidur, itu sampai subuh Iya. jarang saya tidur. Nah, mau ngapain? Iya. Ya kadang saya melihat YouTube, kadang kayak saya searching Google atau ya teman saya itu. Tapi saya harus istilahnya benar-benar sadar. Iya. Harus ada keseimbangan. Ketika saya melihat YouTube, melihat Facebook, melihat Google, searching gitu, ini sudah cukup umpamanya. Saya duduk lagi, saya berzikir. Allah, 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 Allah. Dan itu nanti biasanya habis subuh saya itu belum bisa tidur. Nanti kira-kira jam 8, jam 9 itu mulai ngantuk. Dan itu pun belum tentu saya bisa tidur. Rata-rata saya bisa tidur habis zuhur sampai asar. Nah, ketika saya menunggu ngantuk itu, saya mengisi waktu luang dengan bekerja. Ya kebetulan saya punya usaha sendiri. Dan ketika itu saya pun harus sadar, saya bekerja, ini menata dunia. Tadi di sela-sela itu, saya tetap berzikir. Saya harus sadar benar bahwa hubungan saya dengan Allah harus saya jaga. Dan saya hanya menyadari diri saya dengan Tuhan saya. Dan saya sebut dia, Allah, Allah. Saya sampai saya benar-benar lupa eksistensi ego saya. Benar-benar saya menikmati hubungan saya dengan Tuhan. Jadi mohon maaf, dan ini didukung oleh sholat 5 waktu. Itu akan menambah saya berhubungan dengan Tuhan. Kemudian kalau malam didukung lagi dengan sholat tahajud, sholat hajat, atau sholat apalah, sholat malam. Dan ini akan menambah saya lebih dekat dengan Tuhan. Yang jelas gini, duniawiyah dan ukhrawiyah itu harus ada keseimbangan. Lah ini yang paling baku. Duniawiyah dan ukhrawiyah saya ini harus saya hubungkan dengan Tuhan. Makanya di situ saya selalu zikir dan zikir. Tiap hari kayak gitu. Tidak ada istimewanya. Dan di tarekat Satariyah ini kan banyak tata cara zikir itu. Banyak sekali. Ada zikir sadar, ada zikir nirsadar, ada zikir nafas, ada zikir tauhid, ada zikir apa istilahnya zikir lisan, ada zikir kolbi, ada zikir sir, ada zikir dat dan komplit. Itu saat itu saya suka yang mana, saya ambil aja. Yang penting saya berzikir saat itu. Jadi konsepnya mengalir sesuai kehendak hati gitu ya, Gus. Kehendaknya hati yang digerakkan oleh Allah. Mana yang dipakai untuk caranya itulah nanti yang ditempuh gitu ya. Yang harus saya bangun adalah saya bekerja, tapi dalam hati saya dekat dengan Tuhan. Itu harus saya bangun. Saya menata keluarga, saya istilahnya bertanggung jawab terhadap kehidupan anak istri saya. Itu adalah amanah, amanah duniawiyah saya. Insya Allah ke ukhrawiyah saya. Tapi di dalam saya bekerja dan menata keluarga dan saya bermasyarakat, kemudian saya berkehidupan di alam semesta ini, saya tetap menjaga. Saya harus dekat dengan Tuhan. Minimal rasa saya merasakan dekat betul dengan Tuhan. Dan kedekatan itu, karena memang rasanya nikmat, ya saya nikmati. Kayak gitu. Jadi tidak ada istimewa. Cuman saya, zikir itu saya nggak perlu banyak waktu. Semenit, 2 menit, 5 menit, bahkan tidak ada semenit. Yang penting ketika saya bekerja, saya istirahat, ngerokok, saya sambung kedekatan diri saya dengan Tuhan. Allah, Allah, Allah. Sampai saya menemukan satu titik yang namanya titik ketenangan, titik pencerahan, titik yang namanya ketentraman jiwa. Dan saya di situ hanya mempertahankan rasa dekat saya dengan Tuhan. Sambil saya menata dunia, menata keluarga, bersosialisasi, dan saya hidup normal. Bahkan mungkin saya naik motor, naik kendaraan. Fisik saya naik kendaraan, tapi rasa saya harus dipertahankan selalu dekat dengan Tuhan. Tetap tersambung sebisa mungkin. Sebisa mungkin, seingat mungkin, sekuat mungkin begitu ya. Jadi itu saya boleh motong ini karena penasaran saya ini penjelasannya sangat komplit. Masalah rasa tadi, rasa dekat dengan Allah, apakah yang itu dinamakannya rasa Allah gitu ya, Gus?
Ya, Sering itulah. kan dalam buku-buku tasawuf rasanya Allah gitu. Itu kan hanya suatu apa ya, perwakilan untuk menyebut itu. Kira-kira begitu ya Gus? Ya, itulah rahasia namanya al-insanu siri wa an-nasiruhu, bahwa kita itu rahasianya Allah, Allah rahasia kita dan terhubung dengan rasa kita. Dan di situ saya mempertahankan rasa itu. Jangan sampai kita bekerja, hati kita dekat dengan keserakahan, kerakusan, rasa kurang. Kan kita kadang bekerja karena hati kita dekat dengan sesuatu yang kita gapai. Boleh kita mempunyai satu impian, satu keinginan, satu harapan, satu cita-cita, tapi ingat, itu adalah sistem duniawiyah. Nah, dalam hal ukhrawiyah itu pun ada sistem di sana. Nah, keduanya itu saya imbangi bahwa rasa itu selalu dekat dengan Tuhan. Nah, ketika saya mengucap Allah, Allah itu harus sampai di dalam sana. Allah. Jadi di sini mengucap atau batin yang mengucap itu harus menembus di dalam sana. Rasa kok itu. Allah. Kalau udah menembus di sana, di paling dalam sana, ya udah itu. Rasanya nyaman, tentram, damai, kayak gitu. Tapi kalau udah kayak gini, tidak boleh sambil berkendaraan, sambil mengendarai motor atau sambil naik nyetir mobil, nggak boleh. Ini sambil duduk. Tapi kalau umpamanya sambil kendaraan, ya cukup pakai lisan dan pikiran kita saja. Tapi kalau sampai di dalam sana, nabrak-nabrak. Soalnya kan ini masalah rasa dan perasaan. Rasa itu nggak bisa dipecah kemana-mana. Itu rasa itu hanya untuk Allah. Benar. Kalau boleh disimpulkan, ini hanya rekaan saya saja untuk mengerucutkan pemahaman supaya ini bisa dipahami oleh banyak orang termasuk saya, bahwa sambung rasa semacam itu berarti mirip-mirip kita ketika kita ada sambung rasanya dengan kekasih kita gitu. Mirip itu, ini hanya beda dengan datnya saja. Kalau kekasih kita sesama manusia, ini dengan datnya Tuhan yang maha, yang sulit dijelaskan secara kata-kata. Tapi kalau kita sudah tersambung akan paham dengan sendirinya. Kira-kira gitu ya, Gus? Iya, seperti itu. Ya memang kekasih sejati itu Tuhan. Ini yang break sebentar, Gus. Boleh saya sambil ngerokok? Monggo. Supaya lebih rileks, enak. Oke, monggo dilanjut. Jadi memang saya sadar bahwa kekasih sejati yang tidak pernah mengkhianati kita itu adalah Tuhan kita. Jadi ibaratnya orang jatuh cinta. Orang jatuh cinta itu makan ingat yang dicintai, dia mandi ingat yang dicintai, dia tidur ingat yang dicintai, dia minum ingat yang dicintai, dia bekerja ingat yang dicintai. Sama aja dengan diri saya. Jadi ketika saya sedang makan, saya sedang minum, saya selalu ingat kekasih saya. Ya Allah itulah. Nah itulah, jadi hubungan saya dengan Tuhan dalam hubungan berkekasih itu adalah cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Kalau saya sama istri, sama anak itu juga kekasih, tapi itu makhluk ya. Kita harus bisa membedakan yang namanya cinta makhluk ya dengan cinta yang bersifat rububiyah, mulukiyah, dan ilahiyah. Dan mohon maaf, Tuhan itu tidak pernah mengkhianati cinta kita. Jadi dulu saya pernah jatuh cinta waktu muda. Bagaimana rasanya orang jatuh cinta? Akhirnya ya seperti itulah. Dan itu saya terapkan untuk Tuhan saya. Saya selalu ingat. Mau tidur pun ingat. Bahkan saya ketika tidur saya usahakan. Saya ingin bercengkrama dengan kekasih saya, dengan rasa saya, dengan cipta saya, dengan ucapan saya. Jadi saya tidur dalam koridor cinta saya dengan Tuhan. Seperti itu. Berarti kaitannya hubungan cinta ya Gus. Ini boleh saya potong sebentar. Berarti kan ada waktu-waktu kalau kita dulu ya sebagai manusia masih bercinta dulu nggih, pengalaman. Ada kalanya kita pas mabuk cinta itu juga dialami juga Gus. Iya. Jadi kalau sudah mabuk cinta sama Tuhan itu, Masya Allah, kita benar-benar memaksimalkan zikir kita, memaksimalkan sujud kita,
memaksimalkan tirakat-tirakat kita. Semuanya demi kekasih kita. Bahkan bersedekah pun demi yang kita cintai. Okay. Saya mencintai anak dan istriku pun demi yang saya cintai dalam kesejatian itu, yaitu Demi beliau itu juga. Demi beliau, Allah, itu. Terus gini Gus, ini dalam kaitannya tadi bercinta, tadi sudah dijelaskan bagaimana demi sang cintanya sejati itu. Kira-kira ada waktu-waktu khusus untuk panjenengan sendiri ya, untuk menyempatkan, untuk istilahnya mengejawantakan atau mengimplementasikan wujud cinta panjenengan pada Allah itu sendiri, Gus? Saya tidak punya waktu khusus. Saya tidak punya waktu khusus untuk bercinta. Bisa jadi bentuk khusus suatu ya suatu entah dzikir, entah apa, suatu amalan yang sudah biasa Gus lakukan pada hari-hari, itu kira-kira ada nggak Gus? Bisa dijelaskan agar bisa menjadi inspirasi banyak orang. Ya, saya jujur tidak ada waktu khusus untuk Tuhan, tapi saya khususkan waktu itu. Jadi mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, mau tengah malam atau menjelang pagi, saya benar-benar mengkhususkan. Benar-benar waktu ini saya khususkan untuk Tuhan saya. Benar waktu ini saya khususkan. Terus di dalam waktu yang khusus itu, saya benar-benar berzikir khusus. Hanya mengingat Allah. Saya sujud hanya khusus mengingat Allah. Sujud pada Allah. Jadi tidak ada waktu khusus. Karena kita punya waktu luang itu nggak tentu. Ketika ada waktu luang, ada ner dalam hati, ingat. Nernya hati itu kekuatan tertinggi. Itu langsung khususkan. Kalau memang kondisi kita itu tidak memungkinkan untuk wudhu, langsung saja. Tapi kalau memungkinkan untuk wudhu tidak apa-apa. Tapi rata-rata langsung. Jadi umpamanya saya sedang duduk gini sendirian, ada ner di sana, langsung saya khususkan. Satu, waktu saya khusus untuk Allah, pikiran saya untuk sadar Allah, rasa saya untuk merasakan Allah, hidup saya untuk menghayati Allah, jiwa saya untuk menjiwai Allah, ucapan saya mengucapkan lafaz Allah. Saya Allah, benar-benar saya khususkan saat itu. Ketika saya mengkhususkan diriku pribadi untuk Allah, itu sejenak, saya bilang sejenak. Saya lupakan anak istri, saya lupakan nasib, saya lupakan keadaan, saya lupakan situasi dan kondisi, mungkin saya lupakan masalah-masalah hidup, saya lupakan yang namanya, ya banyak orang katanya hutang, tapi itu sudah bukan di ranah saya, tapi benar-benar saat itu saya sejenak lupakan semuanya yang berhubungan dengan hiasan-hiasan hidup saya. Berarti pada saat nernya hati itu betul-betul datang itu saya khususkan gitu ya? Jadi tidak ada waktu khusus, tapi banyak waktu yang saya khususkan. Khususkan apalagi pas datangnya ner hati itu ya. Apakah boleh diistilahkan nernya hati itu sama dengan datangnya ilham, Gus? Bisa jadi sama atau hampir sama. Itu hanya sebutan saja. Tapi ketika di sana ada perintah, ada satu percikan kesadaran Allah, zikir kamu, langsung saya. Berarti kalau boleh saya simpulkan juga mirip-mirip dengan itu ya, Gus. Soalnya ini kan juga dalam rangka untuk memberi wacana yang lebih gampang untuk diterima banyak orang itu, Gus. Ya karena kalau kita itu pakai koridor-koridor waktu khusus, itu kayaknya kita istilahnya terkotak-kotak, terbatas gitu ya. Tapi kita benar-benar mengkhususkan pribadi kita dengan kebebasan. Itu satariah kayak gitu. Jadi benar-benar saya mengkhususkan untuk Allah itu dalam kebebasan saya. Contohnya, banyak orang ya, mereka nggak ngobrol sama saya, mereka nggak ada kepentingan dengan saya, berarti kan saya sendiri. Ya di situ saya khususkan Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, atau mungkin saya zikir nafas, atau mungkin saya masuk di dalam kedalaman cipta saya, kedalaman rasa saya untuk
sadar Allah, merasakan Allah di situ. Iya, iya. Itu biasanya pas kemarin saya nemeni kakak saya, apa istilahnya, di rumah sakit. Iya. Mungkin saya sedang antri di bank, atau mungkin saya sedang apalah, menunggu apa ya, kan kalau saya nganter anak saya sekolah kan biasanya beli sarapan, beli soto, itu sambil nunggu saya beli soto itu, saya mengkhususkan daripada saya menghayal. Itu loh. Ya, terus berarti pas sendiri intinya bisa memaksimalkan waktu jeda kehidupan kita gitu ya. Iya. Kalau ada yang kosong, kita manfaatkan, kita isi gitu ya Gus. Iya. Dan itu kita berjalan menuju Allah itu dengan alami, dengan bebas, dengan sangat apa istilahnya, sangat bebas, dan kita nggak terkekang, tidak terpancang waktu. Berarti dengan happy ya Gus ya? Dengan happy, bahagia. Ya wah, aku datang padamu. Istilahnya gitu ya? Iya. I am coming gitu ya? Iya. Ya. Kalau kita zikir, itu konsepnya, ya Allah, aku sadar akan adanya dirimu, aku menyebut namamu, aku puja-puji sifatmu, aku mengagungkanmu, memuliakanmu. Tapi kalau aku datang padamu, itu sholat. Ya, daripada malam, ya malam itu aneh loh. Kita laki-laki, kalau udah anak istri tidur jam 11 ke atas sampai subuh nggak bisa tidur, itu pikiran mesti aneh-aneh. Ya saya sih kadang sering kepleset sih nonton apa itu YouTube, lihat yang lucu-lucu itu, kadang lupa waktu. Nah itu sadar, udah taruh handphone, saya khususkan. Tadi saya udah khusus untuk handphone, saya melihat hal-hal yang lucu di YouTube, udah saya khususkan. Dan itu dengan bahagia, dengan sukarela. Dan itu saya dengan bebas memilih untuk mengkhususkan hubungan saya dengan Tuhan. Dan ketika saya mengkhususkan hubungan saya dengan Allah itu, yang saya sadari hanya diriku dan Tuhanku. Kemudian saya sebut nama Tuhanku, Allah, Allah, Allah. Sampai lupa dengan ego yang ada dengan diriku. Seperti itu. Jadi sering-seringlah mengkhususkan. Jangan cari-cari waktu yang khusus. Berarti apa yang ada waktu di hadapan kita khususkan gitu ya? Kita khususkan. Cuman kadang memang ada ya waktu khusus. Waktu pagi itu kan waktu ma'ul hayat ya, embun pagi itu kan air kehidupan. Kalau malam, ya yang malam menjelang subuh itu kan banyak orang tidur. Banyak orang tidur, kan daya rohani itu kan nganggur. Ya saya itu khususkan. Nah itu terpancang waktu pun saya dengan merdeka mensikapi itu. Nah itu kalau kita sudah membangun satu sifat suka berzikir, akhirnya zikir itu bukan beban. Jadi mendarah daging dalam kehidupan kita itu, gerak refleks hidup kita itu. Iya. Banyak orang yang berpendapat atau berpersepsi bahwa zikir itu nambah-nambah kerjaan. Kalau saya enggak. Zikir adalah tempat saya beristirahat. Zikir adalah tempat saya bercinta dengan Tuhan. Zikir adalah tempat saya untuk menembus alam tenang, menembus alam damai, menembus alam daya kuasa Tuhan, menembus alam dekat dengan Tuhan. Di situ kita tenang, tentram, damai. Maka saya bilang, zikir adalah tempat istirahat terbaik. Nah, lebih nikmat lagi, istirahat terbaiknya raga itu tidur. Istirahatnya jiwa itu zikir. Maka ketika tidur, raga saya istirahat, jiwa saya istirahat dalam alam tenang. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Tenang jiwa saya, tidur raga saya. Wah itu luar biasa. Berarti ini ada pertanyaan lagi mengenai tidur tadi ya Gus. Ini yang dijelaskan Gus tadi kan semuanya dalam kondisi badan kita terjaga, terjaga dan tersadar secara penuh. Kan ada kalanya kita sebagai manusia tetap ada waktu tidur. Mungkin ritme panjangnya bisa jadi entah di siangnya atau apa, berapa lama pun atau berapa menit pun tidur itu kan tidur. Nah, yang jadi pertanyaan saya supaya bisa menginspirasi banyak orang termasuk saya, tidur yang bagaimana sih Gus yang bisa menjadi setara dengan kesadaran
pikir panjenengan yang sudah jenengan darah dagingkan sedemikian rupa gitu. Tidur itu saya ambil satu persepsi, ya persepsi sederhana lah. Tidur itu adalah mengistirahatkan raga dengan maksimal. Ya. Nah, raga itu harus istirahat agar besok menemukan titik pencerahan. Bangun tidur kan kita cerah, pencerahannya raga. Lah sukma atau jiwa, jiwa itu adalah kesadaran hidup, kesadaran roh. Itu saya istirahatkan dalam zikir, taqarruban pada Allah, berpasrah sama pada Allah. Jadi ketika saya tidur benar-benar tubuh saya istirahatkan, jiwa saya pasrahkan. Di situ saya dengan zikir nafas, tarik nafas, buang nafas, mengolah ketenangan, kedamaian, ketentraman. Saya berzikir Allah, Allah. Tubuh saya istirahat dalam tidur, jiwa saya istirahat dalam ketenangan dan kedamaian. Ketika saya bangun tidur, saya awali dengan puji, alhamdulillah. Bersyukur tadi. Iya. Karena sudah dibangunkan dari tidur dan menjadi lebih baik. Gitu. Lebih baik. Jadi ketika tubuh beristirahat, dia menemukan pencerahan ragawi. Ketika sukma ini berzikir dalam tidur, dia mendapatkan pencerahan rohani. Jadi zahir batin bangun tidur itu benar-benar tercerahkan. Nah di situ bisa kita gunakan sebagai bekal untuk menjalani hidup dan kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Jadi tidak ada istimewanya, tidak ada luar biasanya. Yang jelas zikir itu bukan nambah-nambahi pekerjaan, nambah-nambahi penegangan. Kan banyak orang zikir karena ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu, pengen ini, pengen itu. Tapi kalau saya istirahat, zahir batin istirahat. Saya benar-benar ingin mendekat kepada Allah, murni semurni-murninya. Nanti ketajaman cipta, ketajaman rasa, ketajaman rasa itu akan hadir dengan sendirinya, hadir otomatis dengan akan alam. Terbentuk dengan sendirinya. Iya. Tentunya dengan kehendaknya Gusti Allah gitu ya. Karena bentukan-bentukan akibat dari zikir itu tidak bisa kita istilahnya kita tentukan. Semuanya serba misterius. Kita rencanakan. Kita rencanakan tidak bisa. Bahkan yang sering panjenengan rasakan pengalamannya malah di luar yang dibayangkan. Di luar gitu rencana. Ya. Tapi itu semua sangat berguna. Sangat berguna. Ketika saya berzikir itu saya tidak merencanakan biar ini tidak. Saya zikir aja. Dan alhamdulillah justru hal-hal yang tidak kita rencanakan muncul. Min haitsu la yahtasib. Jadi dari jalan yang benar-benar tidak kita sangka-sangka. Nah disitulah akhirnya membuat saya lebih nggak tahu. Mohon maaf, dunia tetap bisa ditata. Akhirat juga kita gapai. Tuhan dapat kita dekati. Dan ingat, kalau kita berjalan menuju Allah, Allah akan berlari. Ya. Kalau kita berlari menuju Allah, Allah akan datang secepat cahaya. Kan kayak gitu. Quran ada surat An-Nur. Iya. Itu aja, dengan yakin itu aja. Ya, betul. Dan akhirnya alhamdulillah, ingat, jangan pernah berzikir dengan keras. Ya. Berzikirlah dengan cinta. Berzikirlah dengan damai. Berzikirlah dengan tenang. Berzikirlah dengan alam. Semuanya akan datang dengan sendirinya. Kan banyak orang ibadah keras. Metentang gitu. Metentang, mantang. Tidak perlu. Berzikirlah dengan cinta. Damai, tenang, tentram, nyaman. Engkau akan menemukan hal-hal yang luar biasa yang engkau sendiri tidak bisa merencanakan. Dan bekerjalah dengan cinta. Kenapa aku bekerja? Karena aku cinta anak istriku. Karena aku cinta hidupku. Aku mencoba mensyukuri hidup dan kehidupan ini dengan cinta. Jadi bekerjalah dengan cinta. Jangan bekerja dengan keras. Berzikir dengan keras. Jadi yang namanya mujahadah fid dini wa dunya wal akhirah
Itu dengan cinta. Ya. Kenapa? Karena Allah menciptakan alam semesta, menciptakan semesta pribadi itu pun dengan cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Maka kita harus dengan cinta. Dengan namanya Allah yang Maha Pemurah dan Penyayang, Pengasih dan Pengasih dan Penyayang, itu kan cinta semua ya. Itu kan cinta. Betul. Kita bungkuslah dengan konsep yang mudah aja dan sederhana, tidak perlu yang rumit-rumit gitu. Terus berarti gini Gus, ini yang pernah saya kaji, salah satunya kan kitab Al-Hikam karyanya Ibnu Athaillah gitu. Ya. Pernah dalam salah satu risalahnya beliau mengatakan, dekatilah kau dengan Tuhanmu dengan rasa cintamu. Iya. Karena kalau dengan kekuatanmu kau akan binasa. Kalau dengan keadilanmu kau tidak akan membayarkan, tidak bisa membayar semua apa yang menjadi keadilannya Allah. Maka dekatilah Allah dengan cintamu. Apakah itu yang namakan konsep mahabbah ya Gus? Itu konsep al-hub dan ar-roja. Gitu. Kita hanya mencintai Allah, roja mengharap cinta kita dibalas oleh Allah. Konsepnya mahabbah itu kira-kira? Iya, itulah mahabbah. Nah, itu yang saya tanyakan karena kan banyak yang mengistilahkan itu juga Gus. Karena ini kan belum terkoneksi. Ini penjelasan satu tab, terus ini ada satu ulama juga, ulama marifat berkata itu juga begitu. Dimana saya ambil kesimpulan apakah ini yang dinamakan konsep mahabbah itu kepada Allah, itu kita harus dengan mahabbah gitu ya. Ya, jadi kita bicara dunia, kita menata dunia ya, mengatur kekayaan, kemuliaan, kenikmatan dan ketenangan dunia itu dengan tajrid. Ambil jarak dengan dunia. Tapi ketika engkau berhubungan dengan Tuhan harus dengan cinta. Karena Allah mencintai kita. Jangan sampai kita mohon maaf mencintai dunia meninggal mahabbatullah kan ya gitu. Kebalik. Jadi sering kita karena cinta dunia bertajrid sama Allah, mengambil jarak, bahkan justru lepas dengan Tuhan. Itu kebalik. Ya, ini masalah tadi bertajrid ya Gus ya. Saya ingin tanyakan supaya ini jelas. Ini kayaknya penting nih buat semuanya, termasuk saya dan juga masyarakat umum. Menjaga jarak dengan dunia. Nah, ini bisa dijelaskan Gus manifestasinya. Contoh-contoh konkret aja dalam kehidupan supaya nanti kan banyak orang bisa karpe gitu toh. Maksudnya begitu toh, gitu loh. Ya, kita bekerja mengatur kekayaan, menata kekayaan, menggapai kemuliaan. Ingat, itu hanya hiasan dunia yang sementara. Tidak ada dunia ini yang abadi, semuanya nisbi, semuanya itu serba sementara, serba terbatas, dan ada batas akhir kita harus meninggalkannya. Makanya kita sebelum kita terjebak yang namanya kemelekatan dan keterikatan dengan hal-hal yang selain Allah, ambil jarak. Ya, jadi saya mengambil jarak dengan rezeki. Jangan sampai kita mencintai melebihi dari mahabbatullah tadi. Sebab kalau kita lebih nanti, ingat, dunia itu serba misterius. Kita dagang, belum tentu lo laris. Kita menata keluarga, belum tentu lo keluarga sesuai kehendak kita. Kita menggapai cita-cita, belum tentu lo kesampaian. Kita hidup, belum tentu kita selamanya wujud. Segalanya misterius. Karena misterius itu ambil jarak kita. Tajrid. Tapi kalau Allah, jangan. Allah itu harus diikat dan dilekatkan pada jiwa kita dengan mahabbah. Nah, yang namanya tajrid itu adalah dalam hal dunia, segalanya misterius. Jangan terjebak kemelekatan. Nanti kamu akan terkena oleh yang namanya karma dunia. Atau istilahnya kamu akan terjebak oleh fata morgana dunia. Karena misterius. Tipu-tipu dunia gitu ya. Nah, tipu-tipu kan semacam itu. Kan, dunia kan mata ul-hurur, itu kan perhiasan yang melenakan. Tapi kalau Allah itu adalah yang menenangkan, yang menenteramkan. Itu kalau sama dunia. Terus ketika kita sedih, tajrid dengan kesedihanmu. Jangan sampai kamu berlarut-larut dalam kesedihan. Ambil jarak. Ini aku sedang sedih. Jangan sampai kesedihan ini membuat saya lepas dengan Tuhan. Saya sedang bahagia.
ambil batas dengan kebahagiaan. Jangan sampai saya terlena dengan kebahagiaan, lepas dengan Tuhan. Ketika saya sedang mujur ataupun malang, saya harus mengambil jarak dengan kemujuran, dengan kemalangan itu. Jangan sampai kita terjebak. Ya. Ketika kita mujur, terlena, ketika dalam keadaan malang, kita berkeluh kesah dan kita membabi buta di dalamnya. Akhirnya kita terjebak. Nah, itulah tajrid. Terus ketika kita dipuji, ambil jarak dengan keterpujian. Jangan sampai terlena kita dengan pujian. Ketika kita dihina, dibenci, atau dibully, jangan sampai kita terjebak ke situ dan berlarut-larut. Itu namanya nggak tajrid. Iya. Jadi situasional dalam keadaan diri kita itu harus kita ambil jarak supaya kita tetap menjaga tauhid kita. Tauhid itu dari kata ahada, menyatukan rasa kita dengan rasa untuk selalu nyambung dengan Allah. Itulah tauhid. Ingat, kita menyambung dengan Allah. Dialah yang maha menguasai dunia dan seisinya ini. Mosok kita malah tajrid sama Allah, malah terikat dan melekat dengan yang dikuasai oleh Allah. Kebalik gitu. Kebalik, kan kayak gitu. Berarti intinya menjaga jarak atau bertajrid pada dunia adalah menjaga hati kita. Ya senang ya secukupnya saja. Sedih ya manusiawi, pasti mengalami sedih, tapi jangan terlampau agar kita tidak terlena, larut dan sebagainya. Kira-kira gitu ya, Gus? Iya, kekayaan ya manusiawi lah. Punya anak, punya istri manusiawi lah, tapi ngono yang ngono, tapi ojo ngono lah. Jadi jangan sampai mendem gitu. Mendem donya. Kalau istilah Arabnya itu kan sakaratul hayat, sakaratul dunya, hubbud dunya. Jangan. Kita harus mengambil jarak. Tapi kalau dengan Allah, ya jangan. Kita harus selalu itu. Yang jelas gini loh, saya menerangkan tentang tajrid ini karena banyak salah persepsi. Ya, menurut saya. Karena mohon maaf, salah benar itu persepsinya subjektif loh. Iya, penilaian kita. Penilaiannya, orang yang mengatakan tajrid dengan dunia, masuk tarekat nggak kerja. Masuk tarekat tidak menata dunia. Lah itu kan tajrid yang salah kaprah. Berarti bisa jadi tajrid yang membabi buta ya, Gus? Tajrid yang membabi buta itu, wong kita hidup di dunia kok kita meninggalkan sifat manusiawi kita. Manusiawi, secara manusiawi, perut ini butuh makan, butuh minum, supaya nggak kedinginan butuh pakaian, butuh rumah. Itu manusiawi. Tapi yang penting tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Nah, mengambil dengan berlebihan itu juga nggak bagus. Melepas berlebihan itu pun tidak bagus. Karena mohon maaf, di Satariyah ini kita butuh satu keseimbangan. Kita butuh satu yang namanya menjadi manusia yang multidimensi. Ini wa dunya wal akhirah. Semuanya harus kita kemas dengan yang namanya wicaksana. Berbijaksana. Kita hanya butuh satu yang namanya keseimbangan. Dengan multidimensi kita itu akan aman kalau itu seimbang dan tersistem, tertata. Seperti itu. Nah, sistem inilah yang disebut syariatnya Allah. Nah, tertata itu kan istilahnya rububiyahnya Allah. Nah, kita harus benar-benar cerdas menata hidup di dunia dan akhirat, menata hubungan kita dengan Tuhan. Karena satar ini juga ada yang mengatakan satar itu artinya cerdas. Betul. Seperti itu. Berarti tarekat yang ditempuh dengan cara yang cerdas gitu ya. Cara yang cerdas. Itu secara ideal. Simpulannya sederhana begitu ya. Iya, ideal. Tapi kan kita nggak bisa asal ngomong bahwa itu hanya sebuah teori dan konsep. Tapi dengan satu definisi yang kayak gitu, idealitas yang kayak gitu kan supaya mudah kita raih. Iya, betul. Bukan kita kok terus mengaku-ngaku seperti itu. Cerdas itu artinya kan kita bisa menilai dan menjalankannya dengan lebih cerdik dan lebih berimbang gitu ya. Artinya
ada kalanya juga memang tarekat yang berlebihan, orangnya tidak siap malah jadi konslet gitu. Kira-kira kan seperti itu. Ya, jangan sampai konslet, Iya. masuk tarekat, terus nggak bekerja, nggak nikah, nggak punya anak, terus apa lagi ya, nggak bersosialisasi, mengurung diri, yaitu tajrid yang salah kaprah. Normally, hidup itu normal, kita punya sifat kemanungsan, manusiawi, kita harus adil dan bijaksana dengan sifat manusiawi kita, dan kita harus benar-benar menjaga tauhid kita. Nah, ini seperti itu. Ya, saya lanjut ini Gus. Yang mengenai saya respon dari kata-kata tadi sifat manusiawi ya Gus ya. Manusiawinya bahwa yang sudah dijelaskan tadi memang alangkah baik dan idealnya kalau sudah bisa dijalankan oleh seseorang. Cuman ini realita ya Gus ya. Termasuk juga saya sebagai seorang salah satu salik. Itu bahwa proses itu kan juga butuh proses progres bertahap. Tidak bisa serta-merta ya, karena butuh perjuangan atau istilah santrinya mujahadah. Ya. Nah, ini kira-kira ada nasihat atau saran enggak untuk panjenengan untuk bagi yang menempuh itu supaya bisa berimbang dan akhirnya nanti bisa apa ya, full gitu, bisa kafah, artinya utuh bisa menjalankan. Tapi kan sebelum itu ada proses nih Gus. Nah, kira-kira bagaimana Gus untuk mensiasati tantangan realita kehidupan supaya tetap selamat sampai dengan cita-citanya itu? Saya itu lebih suka seni. Jadi saya anggap menata dunia itu sebuah seni. Seni menata dunia. Menata keluarga itu sebuah seni. Seni menata keluarga. Berhubungan dengan Tuhan, bertorekot itu pun seni. Anggap saja seni, supaya enak gitu. Karena hidup itu seni. Ya, makanya nanti kita bisa mempersembahkan sebuah warisan karya seni yang nanti bisa dibaca oleh anak cucu kita. Jadi jangan sampai kita melihat bahwa tantangan hidup, beban hidup itu kita sikapi dengan mengeluh, resah, berkeluh, dan kegalauan yang sangat dalam. Hidup itu ada seninya. Justru dengan adanya suka, duka, bahagia, menderita, itulah seninya gitu. Itulah seninya hidup. Seninya kita menghadapi hidup. Seninya kita hidup dan berkehidupan. Saya jadi suami. Seninya menjadi suami itu kayak apa? Ya saya seperti itulah. Ya, saya punya anak. Seninya menjadi seorang ayah itu kayak gimana? Saya jadi, istilahnya mohon maaf, saya jadi guru mursyid. Saya nggak pernah punya satu konsep keras bahwa mursyid itu harus gini. Enggak. Kemursidan adalah seni. Bagaimana kita mendidik pribadi kita. Ingat, kemursidan itu pertama kali mendidik diri kita sendiri. Baru mendidik murid-murid atau salik. Itu adalah seni berpendidikan, seni mendidik, dan seni mengatur majelis. Semuanya adalah seni. Dan ketika saya berzikir pada Allah, itu sebuah seni. Bagaimana saya membuat satu karya seni berzikir yang akhirnya menghasilkan satu kepuasan hubungan saya dengan Allah. Seni sholat akhirnya membuat saya puas menghadap Allah. Nah, itu karya seni saya. Jadi tidak ada yang namanya cobaan, apa ujian. Itu adalah materi-materi untuk bahan baku untuk membuat karya seni hidup dan kehidupan. Jadi seni hidup di dunia, seni hidup di akhirat, seni hidup beragama, seni hidup bertauhid, dan seni bercinta dengan Allah. Insya Allah kita menjadi orang yang istilahnya itu enjoy, menghasilkan karya yang indah dan menghasilkan karya yang indah. Jadi ibarat hidup kita itu seperti melukis hidup kita sendiri ya Gus. Karena seni itu kita melukis yang betul-betul nantinya jadi suatu karya yang bagus untuk diri kita, untuk anak turun kita, dan juga untuk orang lain. Karena kita tidak bisa membuat satu karya seni dengan sepaneng, emosional, pikiran tidak tertata,
perlu jiwa ide yang tenang. bagus, Satu ide, satu perasaan ilham, yang bagus, rasa yang bagus, kemurnian, kesucian hati, akhirnya membuat satu karya seni. Iya. Dan orang melihat indah. Iya. Kita puas, orang melihat indah. Kalaupun orang melihat nggak indah, ya monggo, itu bukan kuasa kita. Itu bukan hak kita. Bukan hak kita. Yang penting kita ciptakan karya yang karya bagus. Seni, ya pasti ada orang yang menangkap indahnya seni yang kita buat itu. Minimal 1-2 pasti ada. Iya. Meskipun pasti tidak ada. banyak. Walaupun tidak banyak, itu sebuah kepuasan seni. Iya. Saya membawa Satariyah ini sebuah seni. Iya. Ada yang suka, ada yang enggak. Umpamanya yang enggak suka 1000, yang 3 suka, itu udah saya senang. Ya. Itulah seninya. Itulah seninya. Kita enggak perlu istilahnya mekang-kang ya, istilah Jawa nih. Itu sepaneng untuk target-target tertentu, malah itu justru jadi hijab. Iya tak? Coba jenengan sudah bisa enggak menghasilkan karya-karya seni? Ayo kita bikin karya seni bersama. Iya. Jadi di sini adalah kita berkumpul menjadi orang-orang yang benar sadar diri, sadar Tuhan, sadar hidup, sadar berkehidupan, dan kita menciptakan sebuah seni hidup dan kehidupan yang membuat kita puas, dan Allah pun puas melihat kita. Itu garis besarnya kalau kita membuat satu ide Allah itu, istilahnya satu objek yang kita puaskan kayak gitu. Nah, tapi itu hati-hati ya kalau kita berhubungan dengan Tuhan. Ya itu dalam logika ringan ya seperti itulah. Kalau lebih dalam ya sulitlah kita ucapkan. Iya, ini kan sifatnya kan obrolan santai Gus. Jadi supaya bisa menjadi pencerahan. Ya. Karena yang banyak jadi momok orang banyak. Sebetulnya tarekat itu adalah wajib bagi hidup manusia. Cuma banyak orang yang memandang itu momok berat. Makanya ini kan kita tampilkan obrolan ini supaya ternyata itu tarekat itu tidak seperti itu ya, enggak seserem dan serumit yang dibayangkan gitu loh. Tarekat itu sederhana. Tarekat itu adalah memperjalankan jiwa kita dekat dengan Allah. Kamu berzikir. Sudahkah zikirmu itu mempunyai satu efek, satu asar membuat engkau dekat dengan Allah? Engkau sholat, sudahkah sholat itu melahirkan satu perjalanan engkau semakin dekat dengan Allah? Ketika engkau bersedekah, sudahkah itu berefek untuk mendekatkan jiwamu pada Allah? Engkau berpuasa, berumroh, berhaji. Jadi tarekat itu bagaimana inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua ibadah-ibadah kita itu benar-benar satu perjalanan untuk dekat dengan Allah. Itulah tarekat. Lawang hidup saya ini, hidup sampean ini, dari umur ke umur, itu sebenarnya tanpa kita sadari ya kan sebuah proses kembali kepada Tuhan. Betul. Nah, makanya jadikan ibadahmu, sholatmu, itu sebagai proses menuju pada alam kurbah, dekat kepada Allah. Karena hidupmu sendiri, hakikatnya itu satu proses yang mungkin kita sadar atau tidak, itu mendekat kepada Allah. Kan kayak gitu. Jadi tarekat sederhana-sederhana aja lah. Jangan jangan punya persepsi yang sederhana-sederhana saja. Ini sudah zaman milenial. Iya, milenial yang semuanya serba kepengen lebih mudah dipahami, transparan dan enak untuk diresapi kan gitu. Dan sekarang itu mohon maaf, naif ya. Ya kita bicara, ya saya kadang merasa gimana ya, sedih ya, karena sekarang ilmu memperjalankan jiwa kepada Allah kok malah dirubah menjadi kita dekat dengan dunia. Nah itu loh. Contohnya kan sekarang banyak berkembang gini, yang namanya ilmu kasepuan, ilmu kasampurnan, ilmu leluhur itu. Bagaimana kita berzikir supaya kaya. Nah itu hati-hati. Lawang namanya ilmu sepuh, ilmu ngaji jiwa, ngaji rasa kok. Bagaimana mendapatkan rezeki dengan zikir tertentu. Dan orang akhirnya mengajarkan
zikirlah ini maka dijamin kau akan kaya, zikirlah ini maka apa yang kau inginkan akan terpenuhi, apa yang kau cita-citakan akan tergapai. Kan banyak kayak gitu. Iya, banyak Gus. Ya, Nah. kecenderungan ini agak, ya kalau nggak disadari banyak orang bisa tertipu dengan anggapan itu. Iya. Jadi sekarang banyak persepsi yang namanya apa? Ilmu-ilmu tasawuf, ilmu-ilmu luhur atau ilmu-ilmu supranatural atau ilmu yang bersifat ketuhanan itu berhubungan dengan ramalan, berhubungan dengan bagaimana mencari rezeki secara instan, bagaimana menggapai cita-cita dengan instan. Terus ya di situ banyak sekali justru bukannya kita mendekatkan diri kepada Allah, tapi dengan zikir itu semakin mengikat dan terikat dengan Allah, dengan dunia. Katanya zikir, tapi malah justru melekat dan terikat dengan duniawiyah, entah kekayaan, entah itu harapan, keinginan yang bersifat duniawiyah. Toh ada seninya sendiri-sendiri lah kalau kita bicara seni tadi. Jadi sekarang itu ya miris, saya sangat naif. Jadi ini yang repot, ini banyak orang akhirnya gimana sih Gus supaya zikir hutangnya cepat selesai, apa dagangannya laris, terus tanah saya terjual. Lah kok hubungannya kok duniawi terus ya? Karena itu nanti kalau kita memberikan kepada Tuhan kita akan ya istilahnya terbantukan, entah itu bagaimana bentuknya, kira-kira begitu ya guys. Ya kita yakin saja. Ya. Kalau kita dekat dengan Allah, jelas Allah itu maha mengabulkan. Ya. Kita dekat Allah itu jelas Allah itu welas asih, jelas Allah itu maha kaya, jelas Allah itu maha mulia. Kan intinya dekat itu. Iya. Tapi kita mau dekat pada Allah sudah pamrih. Nah ini yang sudah berkembang kayak gitu. Jadi akhirnya pemangku tarekat kayak gini sering malah jadi tempat curhat, jadi tempat bertanya kayak apa ya, kita itu sama-sama makhluk. Ya intinya dekatkan dirimu pada Allah, Allah akan menyayangimu. Kalau engkau sudah disayang sama Allah, apa sih yang nggak diberi? Nah tapi kan yang dicari ilmunya cara dekat itu, bukan pamrih-pamrihnya. Banyak orang nggak sabar untuk menjalani itu. Pengennya instan, serba tes jadian gitu. Ya memang saya dalam perjalanan hidup saya semakin menginginkan dekat dengan Allah. Justru dengan saya tidak meminta apa-apa, itu justru akan Allah berikan apa-apa. Karena kita murni. Tapi kalau kita minta apa-apa, panas rasanya. Zikir itu panas. Karena apa? Habis zikir kita nagih. Iya. Saya udah zikir ini kok nggak kaya-kaya ya. Saya zikir ini kok saya nggak ini. Akhirnya semakin terjebak sama daya dunia. Itu kasihan orang yang kayak gitu. Dan ini banyak bertebaran ajaran-ajaran yang berlabel ajaran ketuhanan, tapi itu sesungguhnya hanya menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu duniawiyah. Dan itu sudah dianggap kayak gitu loh yang benar lah kan. Tapi ini saya nggak ingin istilahnya membuat satu pembenaran buat diri saya. Ya sudahlah, monggo itulah warna-warna dunia, warna-warna manusia. Sifat-sifatnya kan berbeda-beda, ya itu monggo. Tapi ya kita coba belajar dari diri kita pribadi dan majelis kita sendiri untuk jangan kayak gitu. Jangan minta apa-apa. Kalau Allah membalas cintamu, Allah akan memberikan apapun. Karena udhuni fastajib lakum. Intinya kita bawa adalah cinta kita saja. Cinta kita. Yang kita bawa kepada Allah adalah cinta. Maka Allah akan memberikan cinta. Cinta Allah itu akan berefek apa saja. Banyak bentuknya. Banyak bentuknya. Jadi yang kita bawa bukan pamrih, bukan karep dan pengarep para. Nah ini supaya nggak muncul salah kaprah. Sangat menginspirasi nih Gus obrolan kita. Saya kira ini cukup ya Gus ya. Oh ya monggo. Lain kali bisa disambung lagi dengan
obrolan yang lebih menggigit dan lebih bermutu dan untuk menginspirasi semuanya. Yang jelas kita mencoba sharing perjalanan ya. Kalau kita itu nanti berguna, kita ambil. Kalau nggak berguna, let's forget it. Tapi ya ini boleh saya minta permintaan, Gus. Apa itu? Gus Rubik jangan bosan kalau jangan bosan untuk ya saya bertanya banyak tentang kehidupan, tentang ketuhanan karena juga saya proses pembelajaran dan juga ini untuk membangkitkan, menginspirasi orang banyak. Ya, itu yang terpenting itu. Insya Allah ini saya ngomong kayak gini akan menasehati diri saya sendiri. Ya. Bukan hanya Pak Panjenengan. Iya. Saya nggak ada hak untuk istilahnya wong sampean nggak butuh nasihat kok saya menasihati. Nggak ada hak. Itu minimal menasihati saya dan menasihati kita bersama. Semuanya. Ya. Seninya di situ. Oke. Inilah seni obrolan. Iya.